Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul graf pada materi perkuliahan matematika diskrit. Sebelum ke pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anada Zakia Nabila dengan NIM 211351017. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke sejarah graf. Masalah jembatan Koningsberg tahun 1736. Di sini ada contoh jembatan Koningsberg. Simpul atau vertex menyatakan daratan. Jadi dari A, B, C, D, sisi atau edge menyatakan jembatan. Gambar ini adalah graf yang mempresentasikan persoalan tersebut. Leonhard Euler ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan. Pengertian graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sedangkan definisi menurut matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan VE di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi edges. Perhatikan contoh graf VE berikut. Ini adalah contoh grafnya. V sama dengan 1, 2, 3, 4. E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas merepresentasikan pasangan terurut. G sama dengan E1 yang diisi oleh 1 dan 2, E2 yang diisi oleh 2 dan 3, E3 yang diisi oleh 1 dan 3, E4 diisi oleh 1 dan 3, E5 yang diisi 2 dan 4, E6 yang diisi 3 dan 4, E7 yang diisi 3 dan 4, E8 yang diisi 3 dan angka 3 itu sendiri. Dua kategori graf. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar ini adalah contoh graf sederhana. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ini adalah contoh graf tak sederhana. Jenis graf beserta cirinya. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelangnya pun tidak diperbolehkan. Yang kedua ada graf ganda atau multigraph, sisinya tak berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada graf semu atau pseudograph, sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, sisi gelangnya pun dibolehkan. Graf berarah ini dibagi menjadi dua, ada sederhana dan ganda. Graf berarah sederhana itu sisinya berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelangnya pun tidak dibolehkan. Graf berarah ganda, sisinya berarah, sisi gandanya dibolehkan, sisi gelangnya pun dibolehkan. Yang terakhir ada graf campuran, sisinya berarah dan tak berarah. Dan sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya pun diperbolehkan. Terminologi graf. Pertama, ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Lihat pada gambar G1 ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, PJ, PK dikatakan E bersisian dengan simpul PJ atau E bersisian dengan simpul PK. Tinjau, lihat gambar G1 ini. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 ini tidak bersisian dengan simpul 4.
Yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Lihat gambar G3, simpul 5 ini adalah simpul yang terpencil. Yang keempat ada graf kosong, null graph atau empty graph. Graph yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Graph, lihat gambar graph N5 ini. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi, Devi tinjau graf G1, D1, D4 sama dengan 2, D2 sama dengan 3, dan sama dengan 3. Dan lihat gambar graf 3, D5 sama dengan 0, simpul terpencilnya yaitu D4 sama dengan 1. Simpul anting-anting, pendan vertex, lihat gambar G2, D1 ini sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda D2 yaitu sama dengan 4. Bersisian dengan sisi gelang atau loop. Yang keenam ada lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai ke Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, dan V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn dikurangi 1, Vn. Adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau lihat graf G1 ini. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Yang ketujuh ada siklus atau cycle. Sirkuit lintasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Lihat gambar G1 ini, 1, 2, 3, ini 4 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, dan 4 pada G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. 8 ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung. Jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Graf G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan P pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U dan U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Ini adalah contoh graf tak terhubung. Ini adalah graf berarah terhubung lemah. Dan ini graf berarah terhubung kuat. Yang ke-9 ada upgraph atau subgraph dan komponen upgraph. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf G1, V1, E1 adalah upagraf subgraf dari J jika V1, V, dan E1 komplement dari upagraf G1 terhadap graf G. Graf G adalah graf G2, V2, E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Ini adalah contoh yang tadi graf 1. Ini sebuah upagraf dan ini adalah gambar dari komplement dari upagraf. Yang ke-10 ada upagraf rentang. Spanning subgraph. Upagraf G1, V1 dan E1 dari G, VE dikatakan upagraf rentang jika V1 V yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini adalah upagraf rentang dari G gambarnya, dan ini bukan upagraf rentang dari G. Yang ke-11 ada
Cut set. Dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen pada graf di bawah. Ada 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Himpunan 1,2 dan 2,5 juga adalah cut set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut set. 2,6 juga cut set, tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut set. Ini adalah contoh gambarnya. Ini contoh gambar cut set. Ini G yang satu dan G ini tanpa cut set menjadi graf tak terhubung. Yang terakhir ada graf berbobot, yaitu atau weight graph. Ini adalah contoh graf berbobotnya. Ada peta konsep. Yang ringkasan dari materi ini ada sejarah dan pengertian graf itu sendiri, yaitu untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarahnya adanya masalah jembatan Koningsbrug yang tadi sudah dijelaskan. Ada kategori dan jenis. Ada dua kategori graf, yaitu sederhana dan tak sederhana. Ada 5 jenis graf: sederhana, ganda, semu berarah, dan ganda berarah. Terakhir ada terminologi, itu terdiri dari ketegangan, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, lintasan, siklus, terhubung, upagraf, komponen, upagraf, cut set, dan graf berbobot. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.